uh, sebentar. Oke, monggo Bu Pratiwi. Mohon Prof. Turi, kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya Prof. Sarjono, Prof. Turi, dan Pak Dr. Sunarno. Hari ini Saudara Rio dan Gilang Fernando akan mempresentasikan skripsinya dengan judul analisis dosis terapi kanker prostat dengan boron neutron capture terapi menggunakan program FIT versi 3.2. Untuk memulai kegiatan ini, silahkan. Ayo. Tahu tak pakai ini? Lalu kan mati kan? Biasanya sudah mati kan? Itu punya ya. Ya mantul-mantul gitu ya. Baik, untuk memulai ini saya ingin mengetahui status Rio. Apakah saudara siap untuk diuji kali ini? Siap, Bu. Saudara sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, saudara diberi kesempatan untuk memaparkan skripsi saudara selama 15 menit. Dan setelah itu konfirmasi dari semua penguji. Untuk itu saudara silakan berdoa dulu. Ya, silakan. Suaranya nggak dengar ya, Bu Pratiwi, Rio? Belum dimulai, baru menyiapkan slide. Slideshow. Sudah slideshow. Zoom-nya berubah. Sudah. Oh, ini masih belum Zoom ini. Masih satu-satu. Masih. Kalau digeser di Zoom. Oh, sudah. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Judulnya adalah analisis dosis terapi kanker prostat dengan boron neutron capture terapi menggunakan program PITS versi 3.32. Jadi latar belakangnya adalah kanker itu merupakan penyakit penyebab kematian kedua di dunia setelah penyakit jantung. Pada kasus pria sendiri, kemunculan kanker paling banyak itu pertama adalah kanker paru-paru dan yang kedua adalah kanker prostat. Jadi kanker prostat cukup banyak. Untuk di Indonesia sendiri tahun 2022 ada 13.130 kasus dengan kematian sebanyak 4.800 60 kasus. Untuk terapi kanker sebenarnya ada terapi, ada prosedur pembedahan, yang kedua ada kemoterapi, dan juga ada radioterapi secara umum. Tapi masalahnya masing-masing terapi itu ada kekurangannya masing-masing. Pertama, untuk yang terapi pembedahan ya kita membedah jaringan secara langsung. Jadi masalah kalau seandainya kankernya itu dekat pada organ sensitif seperti otak. Terus yang kedua ada sampingnya ada seperti nanti mual, muntah, pasien menjadi lemah, itu adalah kerontokan rambut. Dan yang terakhir ada radioterapi. Radioterapi yang secara umum kurangannya adalah radiasi itu mengenai organ sehat di sekitar kanker. Dari kekurangan-kekurangan tersebut ada terapi alternatif, yaitu
BNCT atau boron neutron capture therapy. Boron neutron capture therapy itu adalah terapi yang menggunakan isotop boron 10 dan berkas neutron epithermal. Berkas neutron itu melalui apa yang dinamakan beam shaping assembly atau alat yang digunakan untuk berikutnya kita akan dari thermal atau thermal. Tapi nanti yang bereaksi nuklir dengan boron 10 adalah neutron thermal. Jadi nanti boron 10 itu dibawa dengan apa yang dinamakan agen pembawa boron. Agen pembawa boron itu nanti bisa membawa boron 10 tepat pada sel yang mengandung kanker atau sel tumor. Nanti ketika diradiasi dengan neutron thermal, reaksinya akan menghasilkan lithium 7 dan juga partikel alfa. Tapi sebelum kita melakukan terapi ini, kita perlu menghitung dosis lebih dahulu. Dosisnya itu kita tidak bisa menggunakan metode analitik, kita menggunakan metode numerik, tepatnya pakai metode Monro. Kita hancur atau mati. Dan yang kedua, kita akan mensimulasikan juga apa hubungan radiasi yang diterima oleh organ aktris dengan arah penyinaran. Dan yang ketiga, kita ingin mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan sampai terapi itu dinyatakan selesai atau sampai kankernya itu mati. Jadi tujuan penelitiannya ada 3. Pertama, menentukan konsentrasi boronnya efektif. Yang kedua adalah menentukan sudut penyinarannya optimal. Dan yang ketiga, menentukan lama. Penelitiannya, pertama, studi literatur. Ada 2 yang perlu dicari di sini. Pertama adalah beam shaping assembly-nya itu sendiri, atau alat yang digunakan untuk membuat berkas neutron. Kita perlu cari materialnya, dan juga parameter-parameter yang ada di situ. Untuk phantomnya atau jaringan tiruannya juga perlu dicari materialnya, geometrinya, dan juga dimensinya. Nanti kita modelkan di bits, kita variasikan konsentrasinya, ubah sudut penyinaran, running program, outputs, kita analisis, dan juga akhirnya kita ambil kesimpulan dan selesai. Ini adalah beam shaping assembly-nya. Berkasnya nanti ditembakkan. Berkas yang digunakan adalah proton. Untuk targetnya adalah beryllium. Yang ini saya ambil dari penelitian oleh Ardana dan Sardono 2017. Dan untuk phantomnya atau jaringan tiruannya, saya ambil dari ORNL Mathematical Phantom atau Oak Ridge National Laboratory Mathematical Phantom. Apa dinamakan matematikal? Karena organ-organnya itu terbuat dari persamaan-persamaan matematis. Kita modelkannya seperti itu. Untuk phantomnya yang saya pakai, ada beberapa tergantung umur dan juga gender, tapi yang saya pakai adalah karena prostat, berarti laki-laki. Selanjutnya, sebelum dilakukan perhitungan dosis, saya harus mengecek dulu berapa keluaran dari beam shaping assembly itu. Jadi, International Atomic Energy Agency memiliki rekomendasi tentang keluaran-keluaran tersebut. Ada beberapa parameter di sini. Untuk flux epi, itu adalah flux neutron epithermal, sebisa mungkin tinggi, yaitu 1 × 10⁹ neutron cm² detik. df dot itu adalah laju dosis foton, bukan laju dosis neutron phase. Walaupun kita sudah melakukan moderasi, tapi neutron phase itu ada. Sebetulnya kita tidak mau, jadi sebisa mungkin sekecil mungkin nilainya. Kalau di sini kurang dari 2 × 10⁻⁻12. Kalau do gamma dot itu adalah laju dosis foton. Dari mana foton? Interaksi antara neutron dan material binir itu bisa menghasilkan foton, dan kita tidak mau itu. Selanjutnya adalah flux neutron thermal per flux neutron epithermal. Itu sebisa mungkin kurang dari 0,05, atau minimal flux epithermal adalah 20 kali lipatnya dari flux neutron thermal. Kenapa kita tidak ingin flux neutron thermal? Karena kalau flux neutron thermalnya tinggi, nanti dosis di kulitnya itu tinggi. Dan yang terakhir ada J. J itu adalah
J per flux epithermal itu adalah arus neutron. Jadi J arus neutron dibagi dengan flux neutron epithermal itu bahasanya atau fisiknya ada namanya bimbaransi dari berkas neutronnya itu semakin menyebar. Ya bukan, kalau semakin besar semakin tidak menyebar, kalau kecil semakin menyebar. Jadi kalau semakin menyebar maka neutron akan susah untuk menjangkau kanker yang atau menjangkau kanker yang letaknya itu dalam. Jadi sebisa mungkin nilainya ini lebih dari 0,7. Ini adalah reaksi inti yang ada pada BNCT. Pertama, yang jelas ada reaksi tangkapan antara isotop boron 10 dan juga neutron thermal, nanti jadi boron 11 tereksitasi, nanti dia akan meluruh menjadi lithium 7 dan juga helium 4 atau partikel alfa. Dan tidak hanya itu, juga neutron berinteraksi juga dengan elemen-elemen yang ada di dalam tubuh. Tapi hanya ada 3 yang efeknya itu signifikan. Pertama adalah neutron thermal dengan hidrogen 1, nanti dia menghasilkan foton. Neutron thermal dengan nitrogen 14, nanti menghasilkan proton. Dan juga hidrogen 1. Tadi neutron fast itu tidak diinginkan, tapi tetap ada atau muncul pada berkas neutron yang dipakai. Dan nanti neutron fast itu dia berinteraksi secara hamburan dengan hidrogen. Ini adalah variabel yang saya gunakan. Ada 2 variabel yang saya ubah-ubah. Variabel bebasnya adalah konsentrasi boron. Saya pakai dari 100 sampai 150 mg per gram. Arah iradiasinya ada 3 yang saya pakai. Anterior posterior itu dari depan. Lateral anterior oblik itu dari serong depan. Tepatnya adalah 45 derajat. Dan yang terakhir adalah left lateral atau dari samping kiri. Laju dosis variabel terikat ada laju dosis waktu radiasi, dosis ekuivalen dan juga dosis efektif. Ini adalah hasil penelitiannya untuk pengecekan BSA-nya. Yang kiri itu adalah sebaran partikel, flux partikel pada beam shaping assembly. Yang warna merah itu kan menandakan flux yang sangat besar. Itu adalah proton dari siklotron. Dalam memodelkan siklotron kita tidak perlu membuat alatnya, tapi kita tinggal mengatur proton dengan energi 30 mega elektron volt. Makanya di tempat itu adalah jalur proton, makanya fluxnya sangat tinggi. Dan setelah menabrak targetnya di sini adalah beryllium, nanti menghasilkan neutron berenergi tinggi dan dimoderasi, dan di depannya BSA itu ada sebuah phantom. Untuk phantomnya sendiri ini adalah gambar yang kanan 2 ini. Yang pertama, yang kiri atas itu adalah potongan dari atas, yang kanan bawah adalah potongan ketika tubuh dibelah. Bisa dilihat itu ada kanker, ada bagian GTV, CTV, dan PTV. Di bawah GTV, CTV, dan PTV itu ada organ genital atau alat kelamin dan juga testis. Dan nanti karena letaknya di depan, dia mengalami atau dia menerima radiasi yang cukup besar. Ini adalah hasil penelitiannya. Pertama, untuk konsentrasi boron yang efektif, didapati konsentrasi yang efektif adalah 150 mg per gram. Untuk grafik ini sendiri, ini adalah grafik untuk anterior posterior. Efektif itu bagaimana? Jadi ketika laju dosisnya itu tinggi pada GTV atau kankernya, tapi kecil pada organ etris atau pada organ-organ sehat. Bisa dilihat di sini grafiknya itu sangat tinggi di GTV, tapi di bagian-bagian lain seperti kulit dan lain sebagainya itu kecil. Tapi bisa dilihat pada bagian genital dan testis itu laju dosisnya lumayan besar daripada yang lain. Untuk durasi iradiasi, paling cepat kita dapati 1 jam 16 menit 10 detik untuk konsentrasi boron 150 mg per gram dengan arah anterior posterior. Semakin kecil waktu iradiasi, waktu yang diperlukan untuk terapi semakin singkat. Itu yang kita inginkan. Idealnya 1 jam, kurang dari 1 jam. Tapi di grafik ini ada 3 garis. Yang kuning itu adalah left lateral dari samping kiri. Yang hitam, yang merah, itu adalah left anterior oblique atau serong depan, dan yang biru adalah anterior posterior. Paling lama itu memang left lateral, itu karena ketika kita mengubah
arah penyinaran, jarak antara kolimator dari beam shaping assembly dengan kanker itu semakin jauh. Dan yang paling singkat itu adalah grafik warna biru. Untuk satuannya sendiri, satuan dari sumbu vertikalnya itu adalah dalam satuan jam. Arah iradiasi optimal itu adalah arah anterior posterior. Jadi ada dosis efektif. Jadi dosis efektif itu adalah dosis yang memberikan kita gambaran kemungkinan munculnya efek samping akibat radiasi. Jadi semakin besar nilai dosis efektif, kemungkinan efek samping radiasi semakin besar dari suatu prosedur. Dan efek samping itu bisa jadi pertama genetik, dan yang kedua bisa jadi munculnya kanker yang baru. Bisa dilihat di sini yang kuning itu adalah left anterior oblique, dan juga yang biru adalah anterior posterior. Yang paling kecil dari ketiga itu adalah grafik yang jadi itu yang paling arah iradiasi yang paling optimal. Efek samping, jadi setelah saya cek dengan batas dosis, saya cek satu-satu, entah itu usus besar, usus kecil, ada tulang pelvis, itu masih jauh dari batas dosis, tapi ada beberapa organ yang perlu diperhatikan. Ada 3 tepatnya yang dekat dengan dosis. Pertama ada kulit dia itu menerima 3,34 gray dari batasnya 3 gray. Nanti efek sampingnya adalah eritema. Eritema adalah kulit memerah. Untuk testis dia menerima 9,64 dari 10 gray, batasnya 10 gray. Memang masih di bawah tapi dekat. Kalau misalnya overdosis, nanti akan mengalami oligosperma atau berkurangnya sel sperma ketika ejakulasi. Untuk genital, batasnya 14, diterima 13,85. Kalau overdosis bisa disfungsi ereksi. Ini bisa dijelaskan kenapa dosisnya besar, karena tadi letak organ ini berada tepat di depan beam shaping assembly. Kesimpulannya, untuk konsentrasi boron yang efektif adalah 150 mg per gram, untuk arah penyinaran yang optimal adalah anterior posterior, dan lama waktu radiasinya adalah 1 jam 16 menit 10 detik. Untuk sarannya ada beberapa setelah penelitian saya cari-cari. Pertama, dilakukan iradiasi menggunakan arah transperitoneal. Jadi tadi kan arahnya hanya depan, samping serong depan, dan juga ada samping kiri. Ternyata ada nama lain dari arahnya, itu ada transperitoneal. Itu adalah arah penyinaran dari arahnya itu dari anus ke prostat. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan phantom ORNL yang biasa. Selanjutnya sarannya lagi adalah BSA yang dirancang sebisa mungkin rata-rata keluaran flux neutron epitermalnya lebih tinggi. Walaupun tadi sudah sesuai dengan rekomendasi IAEA, tapi sebisa mungkin lebih tinggi, karena dari hasil penelitian saya itu kurang. Yang selanjutnya digunakan jumlah histori yang lebih banyak, atau dilakukan teknik variance reduction untuk memperkecil nilai ketidakpastian statistik. Jadi pada metode numerik kan ada 2, pertama ada metode, yang kedua ada metode probabilistik. Kalau deterministik mungkin kita familiar dengan iterasi, tapi kalau di metode Monte Carlo atau metode probabilistik, itu ada namanya histori atau jumlah partikel. Semakin banyak histori atau jumlah partikel, ketidakpastian statistik atau standar deviasi semakin kecil. Tapi sayangnya, dan bisa jadi kita menggunakan teknik lain, ada namanya variance reduction, tapi ternyata setelah saya cari-cari juga, variance reduction itu juga bisa dalam histori yang sama, teknik variance reduction itu bisa mengurangi ketidakpastian statistik. Tapi malah bisa jadi perhitungannya lebih lama. Jadi tetap perlu perhatikan apa yang namanya efisiensi. Apakah dengan membaik seperti itu. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan?
Untuk Prof. Sarjono silahkan untuk mengklarifikasi atau apa saja yang telah ditulis oleh Saudara Rio. Silakan Prof. Ya, baik yang kami hormati Bapak Ibu Dr. Pratiwi, Ketua Departemen Fisika, Profesor Masturi, Bapak Dr. Sunarno, dan Ibu Dr. Vivin. Betul ya Bu ya? Bu Vivin hadir? Ya, oke. Pak Ishak kalau ada. Saya bangga dan senang info dari Pak Masturi yang komitmen fisika medis sudah 4. Maka nanti yang 4 ini ada Bu Dr. Pratiwi, ada Bu Vivin, ada Pak Sunarno, ada Pak Ishak. 4 ini walaupun doktornya belum fisika medis, tetapi risetnya seperti yang sekarang ini BNCT itu adalah riset yang betul mendukung fisika medis. Nah, oleh karena itu kami dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN dan saya selaku ketua kelompok riset di bidang radioterapi diagnostik berbasis advance teknologi yaitu CT terapi, karbon ion terapi, hadron terapi, dan seterusnya. Itu ada pada kelompok riset kami. Nah, kami senang ini ada Rio, Saudara Rio, yang sudah selesai risetnya di bidang BNCT. Harapan kami, Bu Dr. Pratiwi mohon setelah Rio nanti selesai, ada penerusnya Rio. Kalau Rio itu angkatan tahun 2020, maka angkatan tahun 2021 paling enggak 1, 2, atau 3. Nanti ngambil PKL, terus kemudian langsung meneruskan skripsi. Jadi inline. Baik, Saudara Rio, saya mau bertanya, Anda sudah siap? Saya mintai pertama komentar, klarifikasi, terus nanti ada sedikit pertanyaan. Siap? Siap, Prof. Oke, balik PP-mu halaman awal, cover, tentang judul. Bagaimana, Prof? Halaman 1 ya. Nah, yes. Coba bacakan judulnya. Sekali lagi Rio yang tegas. Analisis dosis terapi kanker prostat dengan boron neutron capture terapi versi 3.2. Oke, menurut Rio ada berapa keyword? Word itu kata ya, key itu kata kunci. Jadi kata kunci, jadi hanya 1 kata aja. 2 kata kah, atau 3 kata kah, atau 4 kata. Dalam judulmu itu keywordnya apa saja? Ada 3. Oke, Pertama, kedua BNCT, yang ketiga pitch. Oke, pitch. Jadi kanker prostat kaitannya nanti dengan dosimetri ya, terus kemudian BNCT, kemudian pitch. Saudara Rio, saya mau bertanya, kenapa Anda melakukan riset dengan judul keyword pertama adalah BNCT? Kenapa BNCT? Kok tidak proton terapi? Kok tidak karbon ion terapi? Kok tidak hadron terapi? Kok tidak proton terapi dan lain-lain? Silakan dijawab dengan tegas. Kenapa kamu mengambil riset bidang boron neutron capture terapi? Iya, Prof. Saya izin menjawab, Prof. Betul, Prof. Paling bagus sejauh ini di saya itu adalah ada 2, proton terapi dan juga karbon ion terapi, karena ada fenomena break-peak-nya itu. Cuma pada di BNCT sendiri itu lebih presisi lagi, karena kita bisa menghancurkan sel kanker, hanya sel kanker, agen pembawa boronnya itu bisa mendeliver boronnya hanya pada sel kankernya itu. Jadi ketika diiradiasi, yang hancur itu ya hanya
sel kankernya itu. Jadi itu lebih presisi daripada terapi proton dan juga terapi karbon ion. Jadi saya pilihnya karena itu, Prof. Sekarang alasan yang nomor 2, karena tadi bandingannya kamu adalah 1 karbon ion terapi, yang kedua adalah proton terapi. Dari segi penyinaran, bagaimana? Artinya kalau proton terapi perlu vaksinasi, demikian juga karbon ion terapi juga perlu vaksinasi dengan memanfaatkan break peak effect. Nah, kalau BNCT bagaimana? Selain itu sel targeted. Iya, Prof. Selain itu adalah kita perlu menghitung dosis dari obat yang untuk Aku bicaranya vaksinasi. tidak perlu, Prof. Kenapa tidak perlu? Dari literatur yang saya baca tidak ada yang membahas vaksinasi, Prof. Jadi 1 kali terapi. Tapi ada waktu saya mencari waktu iradiasi, ada yang bahas tentang iradiasi 1 jam itu bisa dilakukan 2 kali. Jadi 30 menit, 30 menit. Tapi untuk vaksinasi saya belum pernah baca, Prof, tentang BNCT. Oke. Jadi hanya single penyinaran ya, atau selesai. Itulah menyebabkan Anda kenapa memilih atau mengambil topik riset untuk S1 Anda BNCT, begitu ya? Betul, Prof. Oke. Sekarang karena ini adalah yang Anda tadi sudah sampaikan, sebetulnya apa yang terjadi di dalam reaksi inti antara boron dengan neutron. Silakan. Ya, pengobatan itu adalah khusus isotop boron 10. Tadi ya reaksinya kamu sudah sebutkan di slide nomor berapa tadi, halaman berapa? Halaman 10 kah tadi? Boron kan? Ini, Prof. Ini coba. Ya, full screen coba. Full screen. Kecil sekali, saya nggak Saya lihat. sudah, Prof. Oh, sudah. Mungkin Saya belum. Oke. Saya zoom saja, di Prof. situ enggak bisa ya. Oke. Oke. Di situ ada reaksi boron. Nah, glut besar nih, bagus. Yes. Di situ ada reaksi boron 10. 10 itu nomor atom atau nomor massa? Nomor massa, Prof. Nomor atomnya boron 10 berapa? 5. 5. Jadi nanti reaksinya disempurnakan ya dalam menulis reaksi ya. Ada nomor Siap, massa Prof. dan nomor atom ya. Nah, saya bertanya di sini boron 10 kenapa bisa bereaksi dengan neutron? Dan berapa laju reaksinya? Kalau saya izin menjawab, Prof. Kalau Ya. kenapa bisa bereaksi, saya tidak tahu, Prof. Tapi BNCT itu Stop boron dulu. 10. Ini penting. Kalau boron 10 tidak bisa bereaksi dengan neutron, tidak akan terjadi boron 11 toh, yang metastabil. Betul, Prof. Nah, Betul. ini kenapa? Parameter apa yang bisa menentukan kenapa boron 10 kok bisa bereaksi dengan neutron? Kalau itu ini saya tidak kamu, tahu, Prof. Ini nggak boleh nggak tahu lah. Kalau nggak tahu, ini nggak akan bisa terjadi loh reaksi yang berikutnya. Betul, Prof.
Betul. Nah, kamu atau Rio selama ini bergelut riset pagi siang malam mencari berapa besarnya fluk neutron, ya kan? Di Betul, Prof. dalam 5 parameter EIA sebagai persyaratan. Betul, Prof. Itu waktu kamu mendesain BSA yang berbasis miliknya Pak I. Made Ardana, ya kan? Nah, Betul, Prof. nah, itu nah ini bisa boron bereaksi dengan neutron yang bisa menentukan Kalau apa. itu saya belum pernah cari, Prof, tentang informasi itu, Prof. Tapi yang saya ketahui, ya dari BNCT itu kita mengambil karakteristik boron 10 itu yang bisa bereaksi dengan neutron thermal. Nah. Tapi untuk alasan kenapa bisa bereaksinya, saya belum pernah cari, Prof. Nah, sekarang tak pancing. Kalau boron 10 doang masuk di dalam sel cancer kan nggak ada artinya toh. Kalau nggak ditembak Betul. dengan neutron. Nah, tadi kamu udah nyerempet yang digunakan neutron thermal ya toh. Iya, Prof. Kenapa neutron thermal? Ini kamu didengar mahasiswa teknik nuklir jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu sedang di selfie lagi. Sekali lagi Itu Mas, kan selfie. Ya. Ayo, jempol dulu. Kamu sedang didengar ini mahasiswa teknik nuklir, UGM. Jempol ya, sedang ujian. Penontonnya, Prof ya. Iya, ini mendengar Pak Ketua Departemen Fisika, Profesor Masturi. Ini juga didengar dan hari ini saya juga tanya kepada mahasiswa teknik nuklir juga nggak tahu. Nah, iya. ini makanya Prof Masturi saya ini membidangi BNCT itu sampai Untan, sampai Udayana, sampai Andalas, sampai USU, luar Pulau Jawa itu sedih saya. Maka hari ini kesedihan saya limpahkan lagi kepada Rio. Nah, Rio kalau hanya boron 10 doang itu bisa terdeposisi di dalam sel cancer. Kalau tidak ditembak dengan neutron kan tidak terjadi reaksi, ya kan? Betul. Nah, yang menentukan besar kecilnya reaksi ini apa? Oh, iya, Prof. Itu. Untuk Neutron thermalnya aku udah setuju, udah bagus. Kamu udah ibaratnya jawab, kamu udah 50% terjawab. Tapi belum 100%. Neutron thermal, yes. Lah, apa yang menentukan? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Kemungkinan terjadinya reaksi kan dengan lintang mikroskopik, Prof. Untuk boron 10 itu dia. Ini mahasiswa teknik nuklir langsung ketawa semua. Ini kata kuncinya. Itulah yang setiap pagi, siang, malam kamu ini sedang berhadapkan mereaksikan boron 10 dengan neutron. Kalau urusan boron 10 itu urusannya radiofarmasi. Ya, dia orang-orang farmasi. Bagaimana caranya mendeliver? Namanya boron agent, ya atau boron karier farmaseutical itu orang farmasi. Tetapi yang urusan neutron itu adalah fisikawan, fisikawati dan nuklir engineer. Ya. Nah, di sini yaitu selain yang paling penting kata kuncinya adalah mikroskopis cross section. Yes, oke. Okay. Satuannya apa? Karena orang fisika harus tahu satuan. Ya, satuannya bar. Lupa. Berapa itu? Apa? Kalau panjang ya meter, ya toh? Bagaimana, Pak? Begitu. Kalau berat, satuan itu kalau panjang meter. Kalau bar itu apa? Luas, Prof. Satu bar itu bertitik-titik luasan.
Karena kalau itu besar, besar. Rio, Bagaimana, Prof? Muhammad Rio. Kalau itu luas, ya, mikroskopik cross sectionnya besar itu luasnya gede, ya. Itu reaksinya kecil atau reaksinya tambah kecil atau bagaimana? Kalau semakin besar penampang lintang mikroskopiknya, semakin kemungkinan reaksinya semakin besar, Prof. Itu fisikawan, jawabanmu oke. Sekarang yang terakhir dalam hal reaksi ini. Kamu itu hidupmu itu sekarang itu sedang mereaksikan. Cuman karena ini adalah probabilistik, tangan kita nggak bisa ngitung. Kalau tangan kita itu ngitung, kalkulator itu paling bisa ngitung 1.000.000 kali 1.000.000 bisa. Pasti toh? Tapi ini tidak pasti. Nah, makanya kita pakai yang disebut metode probabilistik seperti kamu yang sampaikan tadi. Ya, bukan deterministik. Probable. Kenapa demikian? Karena microscopic cross section itu luasannya itu tidak konstan. Tergantung daripada energi neutron yang bereaksi dengan boron 10. Ya, oke. Nah, microscopic cross section itu tadi itu miliknya neutron atau miliknya boron 10? Rio. Lebih tepatnya seperti ini, Prof. Bagi saya. Jadi terjadinya penampang lintang boron 10 untuk neutron thermal udah bisa menjawab. Microscopic cross section-nya adalah miliknya boron 10 ya. Untuk neutron thermal betul, Prof. Berapa? Microscopic cross neutron section thermal serapannya 3.835 bar. Yes. Mantap. Itulah yang kata kunci BNCT itu di situ. Makanya kamu bersusah-susah mendesain BSA itu dalam rangka mendeliver neutron thermal sebesar-besarnya. Karena apa? Karena boron 10 itu ketika ketemu neutron thermal, microscopic cross section-nya itu paling besar, yaitu 3.000 berapa tadi? 835, Mas. Yes, barn. Nah, dia begitu ketemu neutron thermal, maaf itu ya, boron 10-nya itu langsung kayak membesar gitu. Tetapi ketika dia ketemu dengan neutron cepat, microscopic cross section-nya itu paling hanya 2 ban. Atau mungkin 1 ban. Bahkan mungkin 0,0000 sekian ban. Tapi itu dihitung oleh Pitts. Karena apa? Karena Pitts, dia mengkoleksi library microscopic cross section dari microscopic cross section-nya boron 10 energi 0 sampai energi berapa? Ayo, Terwa. 20 mega elektron volt, Prof. Ingat, Pitts. Ingat, kelebihan Pitts, dia energinya sampai titik-titik. Kalau MCNP itu hanya sampai maksimum 30 MeV. Makanya aku forget it. Maaf nih ya, MCNP nggak gue lirik. Karena lu hanya bisa microscopic cross section-nya hanya 30 MeV. Kami ini akan mereaksikan boron 10 dari microscopic cross section pada energi 0 sampai microscopic cross section sampai energi titik-titik. Ayo, Pitts. Itulah makanya saya cinta banget sama Pitts. Ayo, dijawab. 1, kalau MCNP hanya 30 MeV. Begitu boron 10 Arab mereaksikan dengan neutron yang energinya mikroskopiknya di atas 30 MeV. Sorry nih, aku hanya MCNP, aku hanya mampu sekian. Kuserahkan deh pada lu, Pitts. Karena lu hebat. Sampai bisa menyiapkan mikroskopik cross section-nya sampai titik-titik. Ayo, berapa titik-titiknya? Lupa, Prof. 1 tera elektron volt. 10 pangkat 12 elektron volt. MCNP hanya maksimum 30 juta elektron volt. Sedangkan Pitts sampai 1 triliun
10⁻12 elektron volt. Makanya pitch itu adalah very accurate, sangat-sangat akurat. Apalagi ini yang akan dihadapi adalah manusia. Manusia itu harus sangat teliti, akurat dalam menerapi. Nah, gitu, oke? Jadi besar kecilnya reaksi inti yang sedang kamu mainkan risetmu ini, itu adalah kamu sedang minta bantuan pada pitch. Ngereaksikan mikroskopis cross-section-nya boron energi 0 sampai energi 1 tera. Nah, itu semua langsung kamu reaksikan dengan neutron itu. Makanya kamu punya data neutron cepat, neutron epithermal, dan neutron thermal, ya kan? Betul, Prof. Nah, itu Rio. Nah, ini kamu nanti mendalami ini S2, S3. Ya, sekarang S1. Oke, Rio. Itu ada reaksi berikutnya itu boron tanda bintang 11. Apa itu artinya? Boron 11 yang tereksitasi, Prof. Ya, itu metastabil ya. Ya, Prof. Sehingga berubah menjadi 2 reaksi. Waktu paruhnya berapa? Boron 11 tereksitasi atau metastabil. 10 pangkat negatif 12. Ya, oke. Jadi sangat sekejap ya. 10 pangkat minus 12 itu kan 1/1 triliun detik ya. Ya, jadi sekejap langsung berubah menjadi reaksi yang litium atas dan yang litium bawah dan alfa. Nah, saya tanya nih, di situ ada 2 reaksi, lalu bagaimana ya? Sekarang ini sudah ngitung dosis nih. Kalau tadi baru reaksi intinya selesai, begitu reaksinya sudah litium 7 plus helium 4, 2,79 MeV. Nah, ini mulai ada energi. Begitu energi persatuan massa menjadi radiation absorption dose. Rat. 1 rat 100 Gray. Begitu dikalikan nanti dengan faktor bobot jenis radiasi alfa, maka menjadi Gray ekivalen. Begitu nanti dikalikan dengan faktor bobot jaringan, tadi kanker apa? Prostat, maka menjadi Gray efektif. Nah, saya terangkan, ini sudah mulai dosis, ini bagaimana caranya menghitung dosis. Ini kan sekali reaksi inti mengeluarkan 2,79 MeV. Ya, Prof. Yang yield-nya 6,2%. Yang Ya, yield-nya sama dengan 93,7%, melepaskan energi 2,31 MeV. Itu satu reaksi. Kamu sekarang sedang mereaksikan berapa miliar atau triliun inti reaksi. Terangkan. Jadi kamu itu supaya live ya, menjalankan program pitch, woi, hari ini aku mereaksikan 1 triliun. 1 triliun. Inti. Woi, dasar. Kamu sehat. Karena kamu ada kebanggaan, proud. Ya, walaupun itu minta bantuan ke pitch gitu loh. Tapi logiknya, Pak, itu pitch yang hitung. Wah, kalau udah kayak gini, mati saya selaku dosen pembimbing. Ayo, terangkan, Rio. Ada berapa reaksi yang melepaskan energi 2,79 yang yield-nya 6,3%. Jadi mencari banyaknya inti atom. Ya itu banyaknya ada berapa? Contohnya aja boron, kamu estimasi berapa miligram? Ini real. Kalau nanti bicara pitch-nya lain, jangan semuanya di-bro kayak pitch. Kayak pitch itu memang hebat. Enggak. Yang hebat itu adalah tangannya Rio ketika kamu memerintahkan pitch. Namun logikamu juga harus main, Rio. Nah, kamu fisikawan. Ayo terangkan. Baik, Prof. Ada Jadi, berapa triliun reaksi inti ini? Tadi baru 1 reaksi inti, dia melepaskan 2,79 MeV. siap, Prof. Jadi untuk mencari banyaknya inti atom boron 10 pada jaringan, itu nanti tinggal mol dari boron 10 dikali dengan bilangan Avogadro. Nanti molnya itu tinggal dicari dari Ya, langsung aja. boron 10. Langsung jangan teori.
Kamu boronnya berapa miligram per gram? Berapa miligram per gram? Iya kan, kamu tadi kan butuh boron 10 toh. Kamu deliver ke Cancer, ke Superstat. Yang kamu deliver itu berapa kilogram atau berapa ton atau berapa miligram atau mikrogram? Maaf ini aku gregetan. Siap, Prof. Jadi saya tidak dari masa ke Kan kamu kan mensimulasikan boron dari konsentrasi berapa mikrogram per gram, naik berapa mikrogram per gram. Kalau boron naik, maka reaksi inti naik, maka dosis naik. Kan ngono ya, toh? betul, Prof. Nah, sekarang kamu ambil salah satu aja yang berapa mikrogram per gram. 150 microgram per gram, Prof. Ah, oke. Dah, logikmu kayak apa sekarang dengan reaksi tadi? Iya, Prof. Ini kita fisikanya. Kalau sudah diperintahkan pitch, gampang. Ini fisikanya harus main. Ini mahasiswa-mahasiswa di depan saya ini logiknya saya harus saya cecer terus. Walaupun yang hitung pitch gitu loh. Kalau logiknya aja nggak tahu, ngeblank. Wah, kalau ngeblank bahaya saya selaku pembimbing. Ayo jawab, ada berapa reaksi inti? Iya, kalau reaksi inti tidak tahu, Prof. Tapi jadi sebetulnya kan gini, Prof. Satuan konsentrasi itu kan miogram per gram. Kalau miogram per gram, Itu kan per itu ada gramnya gram gram apa? per gram. Gramnya per gram Gram apa? miogram boron per gram jaringan kanker, Prof. Tepatnya. Oke, gram jaringan kanker. Oke. Contoh langsung to the point aja ke prostat tadi. Wes to the point sehingga Saya kamu tahu menghitungnya gram. langsung untuk seluruh tubuh, Prof. Saya menghitungnya untuk seluruh yang dimasukkan ke dalam tubuh, Prof. Ya, berapa Siap, Prof. ketemu Ini berapa alur pikir gram? saya. Langsung aja ketemu berapa gram Jadi yang kamu deliver ke prostat untuk yang 150 mikrogram per gram. 1110,24765 mikrogram, miogram, Prof. Oke, mili atau miu? Mili ya. Itu, Prof. Mili, Prof. Maaf. Oke, miligram. Kalau kamu tahu sekian miligram boron 10, ada berapa inti? Kita itu main-main inti loh. Bilangan Avogadro itu 1 gram aja 6,02 kali 10,23. Artinya apa? 1 triliun. Oh, gila nggak orang fisika itu? Wah, makanya orang fisika itu kemana-mana selalu I am is the best. Nobody compare with me. Because why? Karena kayak gini jelimetnya. Oh, aku bangga. Saya orang fisika itu. Nah, ini sekarang orang-orang sekarang itu nggak menjiwai. Nah, ayo terangkan. Ada berapa inti itu segitu gede? Saya tidak bisa hitung, Prof. Kepala saya pusing, Prof. Tapi nanti kalau saya Oke, diminta menghitung, ekivalen aja. Ekivalennya. ekivalennya Iya, roughly. Artinya roughly itu berapa gitu. Aku udah membuka tadi nanti triliun. Kenapa Rio? Saya itu bangga di mana-mana. Karena itu saya itu apa? Ini loh, live gitu loh. Ilmu itu harus live. Masa sekian miligram nggak tahu berapa itu inti di dalamnya? Sehingga kamu nanti bisa bayangkan, oh ada sekian jumlah inti. Dikalikan dengan sengaja ini ujian. Ya.
Ini sengaja ini. Ya, reaksinya tadi, yes. Reaksinya yang sekian persen. Yes, yes, good. Oke, Rio, ini klarifikasi saya untuk lanjut ke reaksi ini. Sekarang sudah masuk ke energi. Jadi begitu boron 10, reaksi dengan neutron thermal yang sigma A-nya 3.000 sekian tadi, menghasilkan 6,3 yield persen, sekian persen, melepaskan 2,79 MeV, dan 92, sekian persen melepaskan energi 2,31 MeV. Oke? Maka energi inilah yang akan dipakai untuk killing the cancer. Yes? Makanya hanya sel cancer aja yang mati. Karena boron 10 hanya terdeposisi di dalam sel cancer. Nah, asumsimu yang terdeposisi di sel sehat berapa persen, Rio? Di sel sehat 10%, Prof. Oke, memang itu teknologinya orang farmasi, kita tidak bisa bantah. Sekarang mereka sedang berlomba bagaimana bisa mendeposisikan boron 10 itu 100%, tapi belum ada yang berhasil. Sampai saat ini ya, hanya baru bisa sampai 90% yang di sel cancer dan 10% di sel sehat. Nah, oke, good. Oke, Rio, sekarang gimana caranya ngitung dosis 2,79 MeV, yang satunya 2,31 MeV. Sehingga nanti itu kalau energi ditembakkan pada sel cancer prostat, persatuan massa ketemu RAT. Setelah ketemu RAT, ketemu Gray. Baik Gray ekivalen maupun Gray efektif, itu hanya fungsi dari faktor bobot radiasi dan jaringan. Tapi sekarang fisiknya gimana ini? Terangkan untuk ngitung dosis boron 10, karena di dalam BNCT tidak hanya boron 10, ada yang lain. Tapi fokusnya boron 10 ini aja. Silakan dosis boron. Silakan Rio, bagaimana? Jadi untuk rumus analitiknya itu ini, laju dosis boron itu sama dengan berapa flux neutron thermal yang berinteraksi dengan boron 10 dikali dengan banyaknya inti boron 10 dikali dengan tampang lintang mikroskopik dan dikali dengan berapa energi yang dilepaskan dari reaksi tersebut. Oke, itu ada dosis boron, ada dot di atasnya ya. Betul, Prof. Laju dosis, Prof. Laju dosis. Nah, berarti persatuan waktu ini ya, antara Gray atau RAT persatuan waktu. Nah, kamu sudah jelas melihat di sini, ini kan sudah total atau per reaksi inti dari rumus ini, Rio? Sudah total, Prof. Nah, kalau itu sudah total, bagaimana sekarang terhadap harga atau nilai inti atom? N itu inti atom persatuan volume atau jumlah inti atom per apa? Jumlah atom per kilo jaringan, Prof. Jumlah atom per kilo jaringan. Kira-kira atomnya ada? Oke, kamu nggak ngerti ya? Oke, Rio, ini aku tanya yang berikutnya aja terakhir ya. Rio, kenapa memilih program PITCH, kok tidak milih program yang lain? Padahal ada Penelope, ada MCNP, ada Fluke, dan seterusnya. Karena seluruh perhitungan reaksi inti itu adalah sifatnya probable. Kebolehjadian yang ditentukan oleh microscopic cross-section yang harganya tidak pasti, sesuai dengan fungsi energi. Nah, kenapa kok kamu milih PITCH? Silakan, Rio. Baik, Prof. Pertama, saya nggak tahu program lain selain MCNP dan PITCH, Prof. Tapi kalau MCNP itu karena batas energinya. Tapi ketika saya baca, saya kan coba kok cari-cari apa kelebihan PITCH dibandingkan dengan program yang lain. Di klaimnya PITCH sendiri, di salah satu core point-nya, itu adalah PITCH itu adalah salah satu program yang ketika kita download, itu sudah disediakan material yang sangat lengkap kok. Jadi kita mau belajar apapun, misalnya terapi kan sudah ada banyak. Misalnya BNCT, elektron terapi, itu sudah dijelaskan, juga ada PPT-nya. Jadi kelebihan PITCH
klaimnya PIT sendiri itu adalah itu, Prof. Jadi sudah disiapkan material belajarnya, Prof. Oke. Nah, di dalam rumus yang kamu tampilkan ini masih ada laju dosis boron. Bagaimana di sini kamu bisa menunjukkan di program PITS itu ada microscopic cross section atau sigma boron itu. Karena tanpa tahu sigma boron kan kamu nggak bisa ngitung laju dosis, toh. Kalau N kamu udah hitung tadi, N. Flux juga sudah hitung tadi. Ya toh, source, ya kan? N, material sudah. Nah, sigma ini di mana, Rio? Siap, Prof. Jadi sigma sendiri itu bagi user kita tidak perlu input, Prof. Seperti yang kata Prof tadi, sigma atau kemungkinan kebolehjadian munculnya reaksi itu adalah probabilistik. Dan itu tidak konstan, bergantung pada energi dari partikelnya. Dan di PITS nanti itu sigma sebetulnya itu banyak. Jadi nanti PITS itu punya library yang isinya sigma untuk neutron energi berapa, sigmanya itu berapa. Nanti seandainya neutron dengan energi yang bersesuaian itu bereaksi, nanti library dari PITS itu yang dipakai yang sigma yang bersesuaian gitu. Ya, oke Rio, kamu kan membuat input deck ya. Input deck atau parameter input yang nulis kan Rio ya. Betul, Prof. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ketika kamu menginput deck, memanggil sigma ini di situ bagaimana caranya? Deck apa, Prof? Deck. Ya itu, kamu kan program PIT itu kan hanya menyiapkan parameter input aja atau mengcoding toh. Betul, Prof. Nah, saat mengcoding kan kamu punya tujuan. Nah, tujuan yang flux sudah ada, source. Yang N material sudah. Lah, yang sigma di mana? Ketika sigma kamu tidak itu perlu kita masukkan. Hah? Sigma tidak perlu kita masukkan. Oke, ada nanti situ ya. Oke, sementara itu sudah oke lah, mungkin belum sampai ke sana, enggak masalah. Oke Rio, yang untuk pitch saya rasa sampai di situ. Sekarang yang terakhir, karena kamu kenapa kok seneng neliti kanker prostat? Iya, Prof. Ketika saya lihat-lihat tentang list penelitiannya, ya karena saya laki-laki sebetulnya, Prof. Itu karena betul, Prof. Ini alasan pribadi, Prof. Kan misalnya ada banyak kanker payudara, kanker ovarium, tapi kan itu caranya perempuan. Jadi kenapa saya laki-laki, kenapa nggak saya belajar tentang diri saya sendiri juga gitu, Prof. Kan di situ ketika saya literasi tentang kanker prostat kan juga ada pencegahannya atau mungkin penyebabnya dan lain sebagainya. Itu sih, Prof. Oke. Good. Rio, terakhir. Kamu kenapa kok senang riset bersama BRIN? Kok enggak? Iya, Prof. Kenapa? Iya, Prof. Karena di BRIN ya, kan kalau fisika murni, ya memang mungkin dosen atau ilmuwan, dan ya namanya juga Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu adalah ya yang paling, kalau di Indonesia ya, yang paling bagus untuk riset itu. Dan setelah saya di situ pun, saya dapat kenalan banyak, Prof. Itu sih, Prof. Siap. Oke, untuk Rio saya cukupkan di sini dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Dr. Pratiwi. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih pertanyaannya untuk Saudara Rio. Berikutnya saya berikan kepada Prof. Masturi. Monggo, Prof. Masturi. Oke, matur nuwun Bu Pratiwi. Mohon izin Prof. Sarjono. Wah, ini sudah banyak sekali masukan dari Prof. Sarjono dari A sampai Z ini ya Rio ya. Dan saya ikut menyimak seperti ikut dibimbing juga Prof. Ini, sebenarnya kalau saya menyimak ini pertanyaan yang diberikan ke Rio ini pertanyaan yang kalau saya menangkap itulah begawan ya. Ini seorang guru yang menanya tapi sebenarnya mengarahkan supaya Rio itu tahu bahwa apa yang ditulis, apa yang dimaksudkan itu mengena. Ya.
Jadi kami juga ikut menyimak tadi dan ikut tahu banyak hal meskipun tidak sedetil kalau mungkin kuliah khusus dengan Prof. Jono. Ya, ucapan selamat Rio, ucapan selamat Prof. Jono, ini luar biasa Rio ini. Memang Rio kalau di kelas itu cukup aktif ya, cukup super semangat. Kayak saya pernah mengajar Rio itu sekali ya Rio ya, di kelas saya ya. Iya, Sekali. di astronomi ya. Sekali itu, cuman memang orangnya aktif, semangat. Dan sebenarnya saya berharap Rio itu mengajak adiknya, adik kelasnya untuk bisa tadi disampaikan Prof. Jono 1, 2, atau 3 orang melanjutkan riset di sana ya supaya ada kesinambungan kerjasama kita dengan BRIN ya. Kita tidak ingin terputus sebenarnya, terus nyambung ya supaya ya ini ilmu-ilmu yang lebih advance terkini itu di BRIN itu memang gudangnya ya. Seperti disampaikan Rio tadi, Badan Riset Inovasi Nasional, istilah gudang riset sebenarnya. Kalau di perguruan tinggi ya proses berlangsung, cuman mungkin tidak seintensif di BRIN ya. Kalau di perguruan tinggi kan dosen ini selain meliti ya ada ngajar, nanti ada yang lain. Kalau di BRIN memang kegiatan utamanya riset ya. Jadi Rio tidak salah mengambil topik PKL dan dilanjut skripsi di BRIN ya. Saya sangat mendukung sekali ya. Mungkin Rio nanti bisa minta tolong untuk mempromosikan adik-adik kelasnya ke BRIN ya. Saya berharap itu. Ini mungkin perlu diberi PR itu Prof. Jono. 1 atau 2 lah. Supaya bisa meyakinkan dan mendampingi, menuntun ya, adik-adiknya ke sana. Oke, selamat Rio ya. Kamu udah cukup confident sekali. Tanya kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Walaupun dibilang Prof. Jono, tidak boleh tidak bisa. Karena itu yang menjadi entry point-nya, pintu masuk. Kalau tidak bisa, nanti nggak bisa menjelaskan yang lain. Seperti buron 10 tadi. Tadi alasannya apa? Buron 10 kenapa dia bisa bisa dipakai untuk itu Jadi itu Prof, karena boron 10 itu memiliki microscopic cross section atau tampang lintang mikroskopik yang besar untuk neutron thermal. Jadi secara sederhana kemungkinan terjadinya reaksi antara boron 10 dengan neutron thermal itu besar Prof, dibanding dengan elemen. Apa hubungannya dengan cross section atau luas area tadi ya yang tinggi dengan peluang terjadinya reaksi dengan neutron? Secara fisika itu bagaimana? Ya, semakin tinggi penampang lintang itu nanti kemungkinan reaksinya semakin besar kok. Artinya gimana itu penjelasan awamnya gimana? Kalau semakin luas artinya gimana? Jadi kalau itu bisa dianalogikan seperti luasan biasa sih kok. Kalau misalnya kita punya kain yang lebar, penampang lintangnya itu lebar, itu kan kita lebih mudah untuk menangkap sesuatu kan kok. Jadi kalau semakin besar ya neutron itu mudah ditangkap. Tapi kalau penampang lintang yang kecil ya kita sulit untuk menangkap sebuah objek pakai kain yang kecil itu aja sih. Ya, dengan semakin luas suatu penampang itu peluang terjadinya reaksi itu menjadi lebih tinggi akhirnya ya. Betul. Itu pertanyaan kalau ditanya lebih detail, kenapa kok bisa bertipikal kayak gitu? Kenapa Rio? Kurang tahu Bro. Tapi tahu, ya. Untuk menentukan penampang lintang itu Bro, setahu saya itu memang dari data eksperimen Bro. Data eksperimen nanti dari eksperimen itu yang kita masukkan ke library program kita Bro. Library di pitch ya. Betul. Kemudian di pitch itu menggunakan metode simulasi apa yang disebut Monte Carlo ya. Betul. Bisa diceritakan sedikit apa itu Monte Carlo simulation? Iya, Prof. Saya sangat suka dengan komputasi, Prof. Dulunya saya lebih ke komputasi. Jadi waktu semester 2, kalau nggak salah itu ada pemrograman komputer sama Pak Sugianto. Itu di buku paling belakangnya itu ada, hampir belakang-belakang, itu ada metode Monte Carlo. Saya nggak tahu asalnya metode Monte Carlo itu apa. Tapi secara singkat, kan yang kita pelajari di pemrograman dan juga fisika komputasi UNAS itu adalah metode-metode yang deterministik, yang bukan berdasarkan peluang. Dan kalau Monte Carlo itu berdasarkan peluang, Prof. Jadi kita menggunakan bilangan acak yang kita gunakan sebagai simulasi kita. Kenapa Monte Carlo cocok untuk
transport partikel karena sifat partikel memang probabilistik, memang acak gitu. Kalau misalnya di pendulum misalnya, pendulum kan itu sifatnya deterministik, Jadi kita itu bisa menghitung misalnya pada detik keberapa dia bisa ada di tempat mana, atau mungkin ya kita bisa menghitung itu secara deterministik. Tapi kalau pada transport partikel kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Jadi paling bagus memang menggunakan metode Monte Carlo. Karena dia untuk partikel-partikel yang sifatnya probabilistik ya. Betul. Ada deterministik, ada mungkin istilah yang selain simulasi probabilistik, barangkali istilahnya mungkin saya pernah baca itu ada simulasi stokastik ya. Iya, stokastik. Stokastik itu kan acak ya. Iya kok, betul. Dan sebenarnya Monte Carlo simulasi Monte Carlo ini bagian dari stokastik ya? Iya kok. Atau satu-satunya stokastik? Saya kurang tahu kok tentang isi dari stokastik. Tapi kalau Monte Carlo itu masuknya stokastik. Tapi dia bersifat fungsi waktu, maksudnya di waktu tertentu statis ataukah fungsi waktu berubah dinamis? Maksudnya saya tidak tahu. Kan di beberapa simulasi yang saya pernah baca, mungkin bukan baca ya, diskusi dengan beberapa teman nuklir itu ya, ada namanya molekular dinamik. Jadi simulasi yang dinamik, ya, molekular. Rio pernah itu nggak membandingkan itu nggak secara teoritik, nggak secara literasi saja, pernah nggak? Barangkali. Kalau tentang waktu belum pernah sih kok. Karena barangkali ya, saya kurang paham, barangkali ada sisi-sisi benang merah ya antara molekular dinamik. Ini juga dipakai di nuklir juga, molekular dinamik. Oke, itu sekilas saja, karena memang di simulasi itu ilmunya berkembang terus ya Rio ya. Berkembang terus, harus mengupayakan yang terbaru memang. Seperti disampaikan Prof. Sarjono tadi, kenapa kita pakai bits ya, karena bits itu bisa memiliki library ya, bisa menghitung untuk rentang energi dari 0 sampai berapa tadi? 1 tera ya. 1 tera ya. Nah, betul ya, 1 tera elektron volt. Betul. Sementara yang di bawahnya apa tadi? Aplikasi yang di bawahnya apa itu? MCNP, Bro. MCNP itu cuma 30 ya. Cuma 30 juta ya. Cukup jauh sekali. Sehingga itu, tapi ini di bagian pendahuluan saya nggak melihat narasi itu ditulis nggak? Kenapa Rio? Tidak, Bro. Nah, itu sepertinya mungkin sedikit perlu disinggung Rio ya. Sehingga pembaca itu akan melihat akan tahu kenapa nih Rio kok pakai bits. Apa kelebihan bits dengan CMP tadi ya? Oh, ternyata energinya yang istimewa. Dia bisa membaca dan menghitung energi dari 0 sampai 1 triliun tadi ya. Suatu hal yang sangat diperlukan keakuratannya untuk untuk terapi manusia kan. Itu sehingga dipilih PITS ya. PITS ini berbayar atau gratis ya? Gratis, Bro. Jadi gratis. Kita nanti melakukan lisensi, Bro. Nanti kita diberi lisensi. Diberi lisensi ya. Artinya ini sebenarnya suatu loncatan ya, dari data yang awalnya 30 juta kita bisa membaca data sampai ke 1 triliun. Ini kan energi ya, 1 triliun itu sudah lompatan yang luar biasa sebenarnya ini untuk para ilmuwan atau para fisikawan medik ya. Oke, berikutnya Rio. Di bagian reference itu, di bagian pustaka, kamu menyebut ada namanya kamu menyinggung adanya absorpsi ya kalau nggak salah. Jadi interaksi apa yang kamu ceritakan itu ya sebenarnya? Interaksi dengan interaksi partikel dengan saya kehilangan catatan.
Jadi ketika ada apa namanya neutron atau mungkin sebentar, tadi sudah sampai kok. Ini kan. Nah, interaksi radiasi dengan materi, interaksi partikel bermuatan dengan materi ya. Itu ya. Di kalau itu halaman interaksi partikel bermuatan dengan materi. Ini yang dalam pembahasan apa namanya? Radioterapi ini maksudnya yang ingin diceritakan Rio itu interaksi partikel neutron mungkin ya, neutron ya. Betul. Salah satunya, Prof. Neutron dengan materi. Ini materi yang ditembak ataukah materi? Jadi kanker kan sembayangan kanker itu ada di dalam ya. Betul. Tidak di kulit dan di dalam. Yang dimaksud ini interaksi dengan partikel prostatnya, kanker prostatnya, sel yang terkena kanker prostat, ataukah interaksi partikel neutron dengan jaringan dari kulit sampai sel-sel jaringan di atasnya, di luar, yang lebih luar daripada kankernya itu. Siap, Prof. Baik, Prof. Jadi untuk material sendiri itu adalah segala yang berinteraksi dengan partikel. Jadi sebetulnya tidak hanya berlaku untuk menjelaskan interaksi partikel di dalam jaringan. Nanti jaringan masuk, betul, Prof. Nanti ada kulit, ada otot, dan juga kanker termasuk. Tapi ini bisa juga digunakan untuk menjelaskan interaksi antara partikel itu sendiri dengan alat yang digunakan untuk membentuk berkasnya itu sendiri, Prof. Untuk penjelasan interaksi radiasi dengan materi ini itu adalah untuk menjelaskan pertama misalnya interaksi apa yang terjadi ketika tadi boron 10 berinteraksi dengan neutron termal. Itu kan maksudnya adalah interaksi neutron dengan materi. Terus juga ada interaksi partikel bermuatan dengan materi itu dari mana? Contohnya tadi dari neutron termal ketika berinteraksi dengan nitrogen 14 itu kan menghasilkan proton. Nah, proton itu maksudnya partikel bermuatan. Nah, nanti untuk menjelaskannya bisa ke sini. Dan juga contohnya tadi neutron termal reaksi tangkapan dengan hidrogen 1 itu bisa menghasilkan foton, Prof. Dan foton itu juga ada interaksi dengan materinya beda-beda, Prof. Jadi makanya saya menambahkan ada beberapa interaksi, ada foton dengan partikel bermuatan, partikel bermuatan dengan materi, ada neutron dengan materi, dan juga ada foton dengan materi. Begitu sih, Prof. Oke, partikel bermuatan dan materi itu bentuk interaksinya nanti bagaimana? Ya, Prof. Jadi contoh partikel bermuatan itu ada proton, ada elektron, ada positron. Ketika menemukan bertemu materi gimana? Itu tergantung pada itu, Prof. Jadi ada, kalau di gambarnya ini, Prof, bentuknya. Jadi yang merah itu adalah inti yang mau berinteraksi, dan B itu adalah jarak antara lintasan partikel dengan si inti. Jadi semakin kalau nilai B itu hampir sama dengan A, nanti itu terjadi tumbukan keras, dan nanti partikelnya itu bisa langsung menumbuk elektron yang ada di inti. Kalau bisa langsung menumbuk ya, kalau enggak ionisasi ya tereksitasi. Tapi kalau jaraknya atau B-nya itu jauh lebih besar dari A, tumbukannya lemah, bisa jadi ya hanya tereksitasi. Tapi kalau untuk B kurang dari A, jauh lebih kecil dari A, itu bisa jadi ada namanya tumbukan radiasi, Prof, atau tumbukan Bremsstrahlung atau radiasi Bremsstrahlung yang dikeluarkan. Bremsstrahlung bahasa Jerman itu adalah radiasi pengereman, Prof. Jadi ketika partikel yang masanya kecil ini hanya bisa terjadi untuk partikel bermassa kecil seperti elektron atau positron, Prof. Jadi ketika mendekati inti, nanti dia asalnya ditarik oleh inti, tapi karena adanya gaya yang tolak-menolak antara inti dengan partikel itu, nanti nggak jadi jatuh ke inti, dan makanya itu dinamakan radiasi pengereman. Ini kan sebenarnya reaksi kelahiran sinar X ya, kira-kira ya. Iya, betul. Kalau kaitannya dengan partikel ini neutron yang ditembakkan ke sel kanker, itu bagaimana itu? Ya, itu maksudnya ini, Prof. Jadi reaksi tangkapan, Prof. Jadi neutron datang, betul. Itu mereaksikannya gimana secara teknis? Apakah ditembakkan dari luar atau sebuah kapsul yang diminum barangkali atau bagaimana itu? Iya, Prof.
Untuk agen pembawa boronnya bisa, Prof. Tapi yang setahu saya itu lewat diinjeksikan, Prof. Jadi disuntik ke dalam tubuh, Prof. Pakai infus. Seperti seperti yodium itu ya, disuntikan, kemudian dia memancarkan pancaran neutron ini ya. Ditembak dulu ya, ditembak. Lah menembaknya gimana? Kan disuntikan ya. Terus menembakkan dengan neutronnya gimana? Dari luar atau gimana? Dari luar, Prof. Dari luar. Betul, Prof. Jadi diminum dulu oleh pasien ya. Kemudian baru dilakukan penembakan neutron dari luar itu ya. Betul, Prof. Terjadi reaksi menjadi apa tadi? Boron 11 resitasi tadi ya. Betul, Prof. Sehingga ketepatan yang kamu hitung atau yang kamu analisis ini adalah ketepatan seberapa besar intensitas yang kamu tembakkan ke daerah sel kanker itu ya. Betul gitu? Kurang lebih seperti itu, Prof. Dosisnya. Dosis itu dalam arti dosis boronnya atau dosis energi yang ditembakkan, neutron yang ditembakkan? Iya, Prof. Ada pertama dosis dari obat yang dimasukkan, Prof. Pertama itu. Boron juga pengaruh ya. Betul, Prof. Terus? Tapi ada istilah juga dosis seperti hasil radiasinya, Prof. Jadi energi yang ditransfer setelah reaksinya itu juga kita biasa nyebut dosis juga, Prof. Dosis radiasi. Dosis radiasian berarti bergantung neutron yang ditembak juga. Bergantung juga dengan seberapa banyak isotop boron 10 yang terkandung di situ, Prof. Nah, ya, kalau boron kan sudah diminum nih. Nilai tertentu Betul, sudah kita hitung misalkan ya. Terus intensitas neutron yang ditembak ini pengaruh nggak? Pengaruh juga, Prof. Pengaruh. Artinya di reaksi yang tadi dibahas panjang oleh Prof. Sarjono dengan Rio tadi, itu kan ada 10B plus neutron ya. Betul, Prof. Nah, yang saya tanyakan begini, neutron itu kan ditembak dari luar mestinya ya, dari luar tubuh ya. Betul, Prof. Nah, dari luar tubuh. Pengaruh di awal tadi, pengaruh kulit dan jaringan di atasnya kanker itu menjadi faktor penyerap. Misalkan neutron kita tembak, misalkan ini nilainya 100 misalkan. Padahal kita membutuhkannya di sana 70 itu. Itu diperhitungkan nggak ketebalan kulit, kemudian konstanta serap dari kulit dan daging di atasnya atau jaringan di atasnya itu diperhitungkan nggak, Rio? Kalau sampai diperhitungkan tidak sampai sedetail itu, Prof. Tapi kalau ditanya tentang apakah berpengaruh, ya, Prof. Tapi lebih pada seperti ini, Prof. Kan tadi kemungkinan terjadinya reaksi itu kan ditentukan oleh penampang lintang mikroskopik, Prof. Untuk yang boron 10 dengan neutron thermal itu kan sampai 3000. Nah, untuk kulit itu kan secara umum mungkin hidrogen 10%, karbon berapa persen. Nah, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen itu penampang lintang mikroskopiknya tidak sebesar boron, Prof. Mungkin sekitar order 1 atau 2, Prof. Jadi 3000 kali lipat itu lebih kemungkinan berinteraksi dengan boron daripada kulit, Prof. Ya. Tapi untuk ya, boronnya kan katanya diminum secara kapsul ya. Berarti boron kan sebenarnya sudah sampai di jaringan di atasnya juga. Kita kan nggak bisa mengontrol boron hanya berhenti di sel kanker. Gimana? Betul, Prof. Nah, itu sebetulnya masuk pada desain dari ya obat pembawa boron, Prof. Jadi desain obat pembawa boron itu urusannya teman-teman farmasi, tapi bagi saya yang simulasi itu bisa mengatur, Prof. Jadi yang terkonsentrasi di kanker itu adalah 10 kali lipat dibanding dengan yang terkonsentrasi pada jaringan sehat. Untuk aslinya sendiri pun memang juga ada boron yang ya misalnya di kulit, di otot, tapi tetap kandungannya di kanker lebih banyak, Prof. Kenapa bisa begitu? Ngontrolnya bagaimana? Ngontrolnya itu sebetulnya masuk farmasi, Prof. Tapi salah satu mekanismenya begini, Prof. Ada namanya obat, namanya LBPA atau boron phenylalanine. Itu dia meniru salah satu protein, Prof. Kan kanker itu adalah jaringan yang dia tuh berkembangnya masif. Ketika dia berkembangnya masif, dia perlu
seperti protein untuk tumbuh kan, Prof. Nah, protein yang untuk tumbuh itu dia itu diambil terus rakus gitu. Jadi ketika kita meniru obat yang bentuknya seperti protein yang dibutuhkan oleh kanker, maka ya kanker ngiranya oh ini protein yang saya butuhkan gitu. Jadi obat itu bisa terkonsentrasi di kanker itu, Prof. Ya, berarti dia meniru satu zat atau apa sesuatu yang disukai kanker itu ya. Betul, Prof. Protein apa karbohidrat ya yang disukai Protein, kanker? Prof. Protein ya. Karena ada orang yang kena maaf ya kanker atau apa kadang dia menghentikan menggunakan apa namanya diet karbo ya. Karbo itu apa maksudnya? Mengurangi makan yang bergula katanya. Itu ada pengaruh nggak itu gula? Kalau sampai situ saya kurang tahu, Prof. Tahu ya. Ini saya pernah dengar saja teman cerita. Oke, berikutnya. Mungkin ini sudah banyak nih pertanyaan. Tadi disinggung oleh Prof. Sarjono ya. Sebenarnya saya menarik tentang dosisnya. Dosis yang kemudian diperlukan untuk membunuh sel tadi apa kanker prostat ya. Betul, Prof. Itu menurut simulasi atau menurut referensi itu berapa? Untuk membunuh 76 Gray, Prof. 76 Gray. Artinya kamu sudah bisa mengestimasi kan? Betul. Tadi ya. Dosis yang kamu perlukan untuk membunuh sel kanker itu ya. Betul, Prof. Nah, itu ada peluang nggak, maaf ya, ada peluang nggak misalkan itu sampai membunuh sel sehat di sekitarnya kanker? Kalau dari simulasi yang kamu buat ini. Ada, Prof. Ada. Jadi kan iya, Prof. Jadi kan setelah disimulasi ini adalah hasil dari dosis serapnya kan, Prof. Jadi yang histogram yang garis paling tinggi ini adalah nilainya tuh ITV. pada efek biologisnya, Prof. Jadi kalau misalnya melebihi dari suatu nilai tertentu, ada efek biologis tertentu. Misalnya kalau testis, kalau lebih dari 10 nanti oligosperma. Kalau genital lebih dari 14 bisa jadi disfungsi ereksi. Jadi kalau ditanya kemungkinan adanya rusak, ada kok. Ini ada peluang untuk efek samping ya. Tetap ada peluang. Ada. Tapi menurut apa? Nah, terus meminimalisir ini gimana? Meminimalisir efek samping kayak gini. Kan tadi disampaikan bahwa metode yang lain ya, yang biasa di kanker itu metode apa? Kemo ya. Itu kan juga Betul. kenal juga banyak efek samping. Efek samping yang muncul dibandingkan kemo itu tinggi mana? Tinggi kemo, Prof. Tinggi kemo ya. Artinya ini menjadi opsi pilihan dibandingkan kemo itu. Betul, Prof. Di Indonesia sudah ada belum metode ini? Belum ada, Prof. Kenapa belum ada kalau memang metode ini cukup menarik dan apa secara infrastruktur atau bagaimana? Ya, salah satunya infrastruktur, Prof. Karena mahal. Mahal ya, atau bagaimana? Mahal, terutama mahal. Artinya kalau peluang ini sudah pernah Rio hitung nggak successful rate-nya, artinya tingkat kesuksesan terapi ini? Belum pernah, Prof. Artinya kalau itu memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi, mestinya kan jadi satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk dibangun ya. Itu sepanjang yang kita tahu, kenapa itu tidak belum ada juga di Indonesia misalkan. Sementara tadi disampaikan kanker prostat nomor 1, kanker apa? Paru-paru, Bro. Paru, prostat nomor 2 ya. Itu ya. hanya menjadi salah satu penyakit kanker yang cukup tinggi ya di Indonesia. Itu gimana ini, Rio? Untuk regulasinya saya kurang tahu, Prof. Tapi saya pernah baca berita kalau nggak salah untuk paling dekat itu
Indonesia mau bangun untuk proton terapi, Prof. Seperti BNCT cuma memang tetap lebih bagus BNCT, tapi mau bikin proton terapi. Untuk maksud saya, proton terapi, apakah pertanyaannya itu mirip begini loh, yang kasus di punyanya dokter siapa itu, mantan Menteri Kesehatan, Terawan ya. Apakah riset, maaf ya, apakah riset ini belum di approve ya? Apakah sudah apa belum di approve oleh ID? Biasanya kan ID itu yang bukan sosok yang sering belum nge-approve. Itu kan banyak teman-teman psikomedik temuannya bagus-bagus, tapi kadang tidak mendapatkan approval dari ID atau gimana. kalau itu saya belum pernah cari, Prof. Dengar ya. Kan saya pernah dengar juga misalkan terapi kanker punyanya, pernah dengar ya, Dr. Warsito ya, Prof. Sarjono ya. Pernah dengar, kalau nggak salah. Itu beberapa hasil temuannya katanya belum di-approve oleh ID juga. Kan sayang kalau sesuatu yang sebenarnya bisa berkontribusi untuk peningkatan kualitas kesehatan. Oke ya, oke, selamat Rio. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Monggo Bu Ratiwi, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Prof. Asturi. Rio, tapi sudah direkam, jadi nanti kalau sarannya bisa diputar lagi untuk memperbaiki. Selanjutnya kepada Dr. Sunarno, Pak Dr. Sunarno, silakan. Ya Ibu, mau terusnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Rio. Ini tulisannya sudah lengkap, bagus. Saya belum pernah membaca tulisan selengkap ini di mahasiswa fisika. Sekali lagi selamat untuk telah menyelesaikan draft skripsi ini dari awal sampai akhir. Kemudian ini sudah tahap ujian atau sidang skripsinya. Sebelumnya dulu dengan Prof. Sarjono itu saya pernah membimbing mahasiswa namanya Haminatul Fakiyah, Prof. Sarjono. Dulu direkomendasikan oleh Prof. Sarjono itu S2 ke Cina, tapi mahasiswi tersebut mungkin karena alasan keluarga kemudian tidak jadi. Mungkin ini saya tanya Prof. Sarjono, apakah ada kemungkinan Rio untuk bisa lanjut S2, S3, Prof? Apakah Prof. Sarjono masih monitor? Oke. Katanya beliau sedang tidak memonitor ini. Oke, Rio. Tadi sudah tanyakan Prof. Sarjono tentang alasan mengapa kanker prostat. Gitu. Kalau alasannya hanya pribadi ya, sebenarnya alasan teknis, bukan ilmiah gitu ya. Seperti begini, ada contoh kasus, ada seorang mahasiswa teliti tentang radionukleida di suatu perairan kota Semarang misalnya. Dia mengambil sampel kerang. Kemudian ditanya, mengapa pilih kerang? Karena yang lain sudah dipilih orang lain, Pak. Ikan, surga, dan seterusnya. Atau ini alasan pribadi saya suka kerang, kemudian saya pilih kerang. Ya, enggak semacam itu, ya alasan teknis saja. Tapi kalau misalnya mungkin alasan yang ilmiah, misalnya ini, kerang itu kan keluarga bentos. Bentos itu dia mobilitasnya rendah. Kalau mobilitasnya rendah, kalau misalnya ada radionukleida atau logam berat yang mencemari perairan itu, ya dia akan terakumulasi banyak. Sehingga mengapa pilih kerang? Mengapa pilih kanker prostat itu? Apa ada data yang mendukung, misalnya begini, di Indonesia trennya meningkat, sehingga kita bisa mengambil satu masalah tentang bagaimana? Baik, terima kasih. Ini saya berangkatnya dari data statistik. Jadi saya lihat mana yang diadakan penelitian itu kebetulan untuk anak-anak ada yang karena kebetulan sudah ada penelitian tentang BNCT pada yang kemudian tentang kanker prostat. Gini, kalau misalnya ada data gini, trennya misalnya lihat ya, lihat data itu, trennya misalnya ada tren data yang naik, wah ini cukup mengkhawatirkan kalau trennya naik. Bisa nggak misalnya hal semacam itu dijadikan suatu alasan
mengapa memilih kanker prostat sebagai apa namanya judul dalam penelitian kamu itu. Dilihat dari data-data, tidak hanya misalnya kanker paru-paru sudah ada, kanker misalnya payudara sudah ada, kemudian yang belum adalah kanker prostat, bukan begitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari datanya, data-data yang ada misalnya ada tren yang meningkat, ini mengkhawatirkan, ya ini sebagai salah satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian. Oke, satu. Nanti di di Indonesia. ya, Ini artinya memang tidak menjelaskan trennya bagaimana. nah gitu. Kalau datanya dari sini ada, tapi kalau misalnya trennya, misalnya ada tren dari tahun-tahun tampilkan, sehingga ini cocok untuk digunakan sebagai bahan untuk penelitian gitu. Kemudian ini, kalau misalnya yang tadi sudah ditanya banyak oleh Prof. Sarjono, Prof. Masturi itu kan, dari awal sampai akhir sudah tidak, saya hanya menyinggung ini saja. Gini, yang kamu lakukan di penelitian itu apa? Dari mulai A sampai Z itu apa yang dilakukan oleh Mas Ri? Jadi ini kan cuma artinya tidak melakukan misalnya terapi kanker kan tidak. Jadi ini hanya simulasi saja. Dari simulasi yang kamu lakukan pertama sampai akhir itu apa? Jadi misalnya mendesain PSA, kemudian apa yang dilakukan? Iya, tujuan utamanya sebetulnya adalah tidak semua konsentrasi boron, kan untuk secara umum semakin besar konsentrasi boron itu laju dosisnya semakin besar. Tapi dari temuan saya sebetulnya kita tidak bisa memakai semua konsentrasi boron. Misalnya pada konsentrasi boron 130 mg per gram ke bawah itu menimbulkan efek samping yang cukup berbahaya. Tapi pada penelitian lain, misalnya pada kanker otak misalnya, 130 itu udah cukup bagus. Dan juga untuk 150 mg per gram ke atas itu kita tidak bisa pakai karena segitu nilai sebesar itu masuknya boronnya adalah toksik. Ini hubungan berlangsung. Yang kamu lakukan sebenarnya di penelitian itu apa? Mulai dari awal sampai akhir dapat satu kesimpulan yang dilakukan. Yang pertama merancang PSA ya. Kemudian software pitch. Iya. Pertama adalah kita memodelkan jaringannya itu. Jadi kan untuk penentuan GTV, CTV, PTV-nya itu ada ketentuan khususnya. Pertama saya cari itu dulu. Cari nilai-nilai dari GTV, CTV, PTV karena masing-masing kanker itu beda. Saya cari ini dulu. Dan atau ini belum satu library dari satu. Kalau ini saya buat sendiri. Kemudian gini, misalnya ada GTV, CTV, PTV itu kamu modelkan semacam itu alasannya. Ya, jadi ada data dari satu penelitian itu sudah ada ketentuannya. Misalnya yang saya modelkan adalah intermediate, itu nanti targetnya adalah prostat. Nanti plus 1 sampai 1,5 cm ke vesika seminalis itu ada ketentuan-ketentuannya sih Pak. Itu masuk GTV atau masuk PTV atau masuk CTV. Nah, siap. Dari itu kan kita harus tahu modelannya seperti apa. Maka kalau mengambil model itu misalnya dari data semacam itu saya mengambil model yang ini masuk CTV, kemudian yang lingkaran atasnya CTV dan atasnya CTV. Ya, jadi untuk kasus kanker prostat sendiri itu jarang kanker yang dulu tumor itu digambarkan seperti apa? Ya, jadi kanker itu digambarkan dengan 3 daerah, GTV, PTV, dan GTV, CTTV, dan PTV. Untuk GTV itu adalah gross tumor volume. Jadi itu yang
yang terlihat di citra yang diambil itu kankernya memang di situ. Tapi ada CTV. CTV itu adalah daerah di mana di citra itu tidak terlihat, cuma kemungkinan ada sel kanker yang masuk dalam situ. Kalau PTV itu ada planning target volume, itu adalah sebagai margin apabila kan misalnya kankernya di paru-paru, dia akan bernafas jadi untuk mengkompensasi gerakan-gerakan tersebut. Untuk kanker prostat sendiri itu jarang kanker yang dia itu hanya satu berpusat satu saja, Pak. Jadi untuk kanker prostat nanti JTV-nya itu dia satu prostat. Terus untuk yang CTV-nya itu adalah 1 cm melingkupi prostat. Nanti untuk PTV-nya itu adalah 0,7 cm melingkupi CTV. Di suatu lingkaran. Iya, Pak. Kalau digambarkan dengan geometri yang lain, beda. Bisa sih, Pak. Tapi biasanya paling mudah, ya. Oh, setelah itu, setelah memodelkan ini, langkah selanjutnya meletakkan ini pada pentemnya atau jaringan tiruannya, dan juga kita lihat juga apa organ etnisnya. Kan tadi di grafik ada kulit, testis, genital. Kenapa misalnya saya nggak masukkan otak jauh? Nanti saya harus cari jurnal yang ya organ etnis untuk kanker prostat itu apa saja. Nanti saya masukkan di situ. Setelah saya buat pentemnya sudah jadi, baru modelkan BSA. BSA-nya nanti kita cek keluarannya. Setelah cek keluarannya baru bisa lagi dosis. pentemnya itu sudah disediakan ya. Kemudian kita masukkan geometri kanker itu dalam pentemnya. Kalau library tidak ada sih Pak kebetulan, cuma sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya. Banyak variasi yang mulai dari anak sampai ya. Kemudian itu dimulai dari kita merancang memang sudah ada. Kalau di pitch nggak ada, tapi nanti kalau saya buatnya dari awal kemungkinan ada yang salah. Tapi ada orang yang penelitian, tapi pakai MCNT itu udah bikin full. Nanti kita tinggal convert dari MCNT ke pitch. Mengambil pakem dari sudah ada dari orang lain, dan kita tinggal menginjeksikan model itu dalam pakem. Betul. Oke. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita membuat BSA. BSA-nya sudah ada modelnya juga. Tapi harusnya model itu keluarannya kan sudah sesuai. Tapi setelah saya cek keluarannya itu saya nggak tahu di mana yang salah, keluarannya nggak sesuai. Nah, saya ubah-ubah di situ juga. Jadi, Pak. Yang tombol yang ditunjukkan ini coba misalnya dari itu kan yang sekarang flux yang X-nya itu XZ itu XZ sungguh sih Pak, tapi ya nanti untuk sumbunya nggak terlalu masalah Pak, cuma nanti sumbu Y-nya kan berarti masuk ke penulis atau keluar ke penulis. Nanti di pitch itu dia 2 dimensi atau 3? 3 dimensi bisa. Setelah merancang desa. Setelah merancang desa kita cek keluarannya berapa. Ini keluarannya. Kemudian ini kan rekomendasi dari KLA ya, dan penelitian itu pengukurannya seperti apa? Jadi misalnya fluxnya, thermalnya sekian. Dari maksudnya hasil ini. Hasil running gitu. Ya itu kalau di Python itu seperti ada kayak function gitu. Dan di Base itu ada seperti model function. Nanti kita panggil, kemudian kita muncul hasilnya. Iya,
Berarti dari software. Betul. Analitiknya nggak bisa. Berarti dari udah setelah itu, setelah diperoleh hasil itu, Setelah diperoleh hasil itu, nanti kita tinggal running untuk mendapatkan laju dosis per komponen. kan ada konsentrasi yang misalnya 100, 110 sampai 150, mau variasi konsentrasi apa itu? Konsentrasi Boron. ya, konsentrasi dari 100 itu satuannya apa? Satuannya newgram. Jadi newgram boron per gram kanker. Boron per jaringan. Iya. Itu maksudnya apa? Misalnya ya, 100 mg per gram boron per jaringan. Artinya apa? Jadi untuk 1 gram jaringan itu terdapat 100 mg. Jaringan apa itu? Jaringan kanker. Terserah sih Pak. Jaringan yang ada di situ yang sedang. Kamu bisa mengukur jaringan situ berapa gram nggak? Bisa. Caranya tapi harus manual Pak. Nanti saya bisa ngitung volume pakai pH. Tapi kan nanti saya tahu massa J-nya. Nah, gini, berarti kan misalnya seperti dosis obat ya. Misalnya 0,5 miligram per kilogram berat tubuh. Kalau berat tubuhnya 80 dikali 80. Kalau semacam ini sama nggak misalnya? Kita tahu misalnya massa dari jaringannya. Ini kan misalnya di 100 mg per gram boron per jaringan. Kalau misalnya jaringannya sekian gram itu bisa ditemukan konsentrasi dosis dari boronnya. Bisa Pak. Itu diperhitungkan ya? Di simulasi. Kalau di simulasi enggak Pak, tapi kan nanti kan lebih pada sebenarnya kan 150 mg per gram, kan kalau dibagikan gramnya kan hilang. Tinggal 150 per sejuta sebetulnya. Dan itu kan sebetulnya cuma konsentrasi yang nggak ada satuannya kan. Nanti itu bisa kita kalau mau cari masanya bisa. Nanti tinggal gini Pak. Kan misalnya 150 mg per gram itu di JTV. Sedangkan di jaringan biasa itu cuma 10% ya, berarti 15 mg per gram. Nanti dari itu masanya totalnya berapa, nanti kita bisa tahu masa yang diperlukan untuk injeksi. Kemudian selain itu gini, variasi itu dasarnya apa? Dari 100 sampai 150 dasarnya. Ya, ada dasarnya. Itu sebetulnya dari penelitian terdahulu, Pak. Jadi ada beberapa yang menggunakan misalnya, sebenarnya banyak, Pak. Kan asalnya saya tidak pakai ada yang 10 sampai 100, cuma 75, 62,5, ada yang cuma 30 sampai 80. Tapi ternyata asalnya saya ingin dari 30 sampai berapa gitu. Tapi ternyata masing-masing kanker karakteristiknya itu beda, Pak. Misalnya untuk ini head cancer kepala kan bisa mungkin kankernya dekat dengan permukaan gitu. Jadi nggak perlu konsentrasi yang besar, itu sudah cukup bagus. Kalau prostat kan agak ke dalam. Kalau dibanding paru-paru, Iya. Kalau paru-paru 80 sampai 150. Itu paru-paru kan tapi kalau misalnya proses itu di dalam maksudnya itu bisa kalau di penelitian saya bisanya itu yang aman itu mulai dari 140 sampai 150 hasil penelitian saya. Tapi kalau tapi ada juga dua faktor yang berkontribusi Pak. Misalnya paru-paru kan luas ya Pak. Itu dia bisa milih kalau dia modelnya itu agak di pinggir kan lebih mudah. Pertama, yang kedua itu dosis yang dipakai untuk beliau memodelkan sampai kanker itu terbunuh itu cuma 50. Jadi lebih cepat. Kalau ini maksimal kalau 50 mikrogram per gram, ya? Iya. Ini mana? Tidak diperbolehkan. Walaupun yang efektif mulai 140 sampai 150. Kemudian
selanjutnya setelah itu apa? Data yang terambil nanti di program quiz itu apa? Laju dosis, Pak. Udah. Saya laju dosis. Udah. Kemudian untuk menentukan ini kan tujuannya untuk mencari dosis yang aman, dosis yang aman untuk kanker prostat. Waktu penembakannya dari laju dosis itu bisa dibuat analisis data tentang waktu target. Iya. Kemudian di pitch itu terakhir saya ini uji lagi di pitch itu menggunakan tadi yang ditanya metode Monte Carlo. Kira-kira arti penting metode Monte Carlo di sini apa? Sangat penting gitu, Pak. Itu ya saya sangat suka, Pak, tentang komputasi, Pak. Kira-kira arti pentingnya apa? Monte Carlo digunakan. Iya. Kenapa simulasi metode Monte Carlo itu penting? Ya karena itu, Pak. Jadi banyak sekali di sini yang sifatnya itu probabilistik. Misal, simulasi Monte Carlo itu adalah model probabilistik ya, yang mencakup elemen ketidakpastian. Nah, sekarang yang tidak pasti di sini apa? Iya. Itu yang penting yang penting untuk ditonjolkan sebelumnya. Kalau misalnya Anda menyatakan bahwa saya menggunakan pitch itu menggunakan metode Monte Carlo. Karena Monte Carlo itu untuk perhitungan yang tidak diskriminatif tapi probabilistik ya, yang ketidakpastiannya itu gimana? Iya, itu, Pak. Pertama adalah jarak antar interaksi, Pak. Jadi misalnya nggak mungkin misalnya habis interaksi 1 di 1 meter, 2 itu bisa jadi nggak di 2 meter gitu. Bisa jadi kurang atau malah bisa jadi lebih jauh. Itu pertama. Yang kedua adalah jarak setelah misalnya setelah dia berinteraksi pun itu kita harus lihat interaksinya itu apa. Kan ada secara umum ada 3, ada scattering, ada PC, sama capture. Nah, itu setelah kita tahu dia mau interaksi di mana, kita juga harus milih acak-acak kalau nanti di algoritma programnya. Misalnya nanti kalau PC pun apakah dia kalau fisi uranium sama neutron kan, Pak, itu bisa jadi kan dari neutron itu kan bisa 2 yang terbentuk atau 3 yang terbentuk. Itu juga acak juga, Pak. Atau mungkin kalau untuk setelah fisinya itu juga kan terbentuk neutron. Itu pun energinya juga sifatnya acak. Jadi sifatnya probabilistik. Itu yang probabilistiknya itu di situ, Pak. Artinya begini, boleh nggak saya simpulkan bahwa kalau misalnya Anda mensimulasikan hasil, Anda bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau misalnya data yang masukkan kemudian disimulasikan di quiz itu, bisa dikatakan nggak mendapatkan hasil yang? Iya, Pak. Kalau dalam banyak histori yang kecil itu bisa jadi beda, Pak. Tapi kalau misalnya yang historinya sampai miliar, ratusan juta itu udah konvergen, udah kita dapat rata-ratanya itu. Oke, jadi yang diperoleh kan laju dosisnya. Jadi kalau misalnya dengan data yang banyak dan hasil yang diperoleh bisa konvergen menuju pada suatu titik tertentu, tidak menghasilkan hasil yang tidak mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau misalnya kita menggunakan metode Monte Carlo, karena ini metode yang digunakan untuk model probabilistik, cakup dengan kepastian atau acak. Yang saya khawatirkan kalau misalnya kita menggunakan itu, jangan-jangan hasilnya berbeda kalau misalnya kita menggunakan model yang probabilistik itu bukan deterministik. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa model yang bisa banyak, bisa konvergen. 150 juta. Berapa lama? 34 jam satu sampel. Bisa sampai 34 jam. Oh gini, bisa nggak nanti di combine satu metode yang baru sebenarnya seperti kita menggunakan quantum computing.
Jadi kalau misalnya ada suatu coding yang banyak kemudian di running, kemudian membutuhkan satu waktu yang banyak, misalnya mengganggu waktu komputer, saya belum tahu, tapi bayangan saya gini, kalau misalnya bisa dikombinasikan dengan suatu waktu itu tidak cuma waktu, tapi saya tidak tahu bisa dimasukkan uang komputer. Tapi kalau misalnya bisa, itu akan lebih cepat dalam planning program. Saya kira itu saya cukup saja. Ini sangat bagus apa yang ditulis. Terima kasih Pak Dr. Sunarno. Ya. Saran dan pertanyaannya. Yang terakhir saya, karena sudah cukup banyak ya yang bertanya, saya hanya tanya yang simpel saja. Di dalam otak, kok di dalam otak, yang melihat di prostat itu terjadi reaksi intinya di mana saja? Kalau terjadi reaksi intinya di mana saja ya, karena saya di TV-nya satu prostatnya, pada di TV itu konsentrasi 100 boronnya paling banyak, ya reaksinya di prostatnya itu. Kemudian sasaran untuk BNZT ini kan untuk mengobat terapi kanker. Yang membunuh kanker itu sebenarnya netronnya atau boronnya atau yang lain? Sebetulnya hasil dari reaksi antara boron 10 dan neutronnya, lebih tepatnya itu adalah partikel alfa atau helium 4 dan lithium 7-nya itu. Lalu mengapa yang saudara itu konsentrasi boron? Karena hasil reaksi itu berdasarkan dipengaruhi oleh banyaknya inti boron yang ada di jaring. Itu ya. Tapi satu lagi ya, saya masih berubah. Kalau misalnya kita yang menggunakan PSC dengan boron infeksi, bagaimana kita bisa bahwa boron ada satu atom kemudian masuk sel-sel kanker? Kalau di PIP itu kita membahas biasanya agennya itu ditempeli dengan radio tracer. Itu yang harus Jadi dokter radio tracer silakan misalnya mendeteksi misalnya tracernya itu misalnya ada sel yang terpendam kemudian di tracer mungkin sampai ke pusat kanker prostat lalu ditembak. Ya, itu yang itu. Radio tracer. Iya. Saya Pak. Ya. Ini sudah selesai. Iya. Yang dari saya tambah sedikit, ini ada banyak halaman yang kosong, hanya beberapa dua tiga ya kosong. Jadi nanti diefektifkan ketika mau mencetak. Ya, saya kira dari saya cukup karena saya melihat saudara sudah capek banget ini ujiannya betul-betul. Baik, silakan saudara istirahat atau minum dulu. Saudara bawa minum ya? Silakan saudara minum di luar, saudara keluar dari itu biar saya komunikasi sama semua penguji untuk baiknya saudara nilainya berapa. Keluar dari Zoom. Bisa lagi. Itu saudara saja. Oh, bisa. Silakan minum-minum dulu di luar. Ya. Untuk saudara saja yang live. Ya, silakan saudara di